Komoditas rempah-rempah sempat menjadi rebutan negara-negara lain yang berkunjung ke Nusantara pada masa penjajahan berabad-abad lalu. Namun, mengejutkan ketika mengetahui bahwa gambaran kemakmuran dinodai oleh penderitaan, termasuk kisah perbudakan, kekerasan seksual, dan pembajakan. Separuh pelaut yang datang bersama Portugis dan Fok adalah penjahat. Orang-orang yang terbuang dari negara asal mereka mencari pelarian dengan berlayar. Tidak semua pelaut punya pilihan untuk melaut. Ada pula korban penculikan yang dipaksa menjadi budak dan dipaksa berlayar selama 5 hingga 6 tahun. Pelaut sukarela atau paksa dipekerjakan sebagai pembuat kapal atau sekadar membersihkan lantai. Mereka yang datang ke Nusantara dari India, Eropa, Persia, Arab, dan Tiongkok untuk kemudian membawa rempah-rempah merupakan masyarakat yang terbiasa hidup di darat. Terapung di laut selama bertahun-tahun dapat menimbulkan fantasi bahkan penyimpangan seksual. Para pelaut sering membayangkan tidur di tempat empuk perempuan saat singgah di pelabuhan. Prostitusi adalah bagian integral dari budaya pelayaran, dan wanita yang mereka inginkan biasanya bertubuh montok. Prostitusi dan pelayaran saling terkait erat. Kisah bajak laut dari Filipina Selatan yang mengunjungi pulau dan desa untuk menjadikan perempuan sebagai pelacur. Beberapa tersedia untuk dijual, sementara yang lain tidak. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua pelacur dipaksa melakukan perdagangan ini. Konteks prostitusi pada umumnya negatif, kecuali bagi para pelaut. Setelah mendarat, mereka berusaha untuk mendapatkan kembali kemanusiaan mereka. Para pelaut juga menghadapi tekanan lain, seperti kematian dan tekanan dari nahoda kapal. Mengapa jalur rempah identik dengan pembajakan? Pelayaran yang ramai karena masuknya rempah-rempah dari berbagai negara ke Nusantara dianggap sebagai harta karun di lautan. Konsep pembajakan adalah siapapun yang berlayar di laut harus membayar pajak saat memasuki suatu wilayah. Praktik ini meluas hingga ke kerajaan-kerajaan yang berkuasa saat itu. Contohnya, Kerajaan Kola, Tamil, dan India Selatan yang sedang berperang dengan Sriwijaya menyerbu Kedah untuk menggulingkan dominasi Sriwijaya. Apa yang mereka lakukan? Mereka merebut jalur rempah-rempah. Selama konflik, mereka juga terlibat dalam pembajakan. Setiap kapal yang lewat dirampok rempah-rempahnya. Kerajaan yang melakukan pembajakan adalah upaya untuk mendapatkan pengakuan. Bahkan Prancis dan Inggris juga melakukan praktik serupa. Selain untuk menegaskan kekuasaan, pembajakan juga berdampak pada efisiensi biaya dan waktu. Kapal yang biasanya berlayar dan kembali ke negaranya membutuhkan waktu 2 tahun hingga 1 tahun. Karena perdagangan rempah-rempah difasilitasi oleh upaya pembajakan, kompleksitas pelaut dan sisi gelap mereka, ia berpendapat bahwa kisah pelarian pelaut dan budak yang dibawa dalam pelayaran merupakan narasi keterasingan manusia. Ia menegaskan, penguatan suatu negara tidak semata-mata dicapai melalui diplomasi dan kekuatan militer, tetapi juga melalui penguatan urusan maritim. Mahalnya harga rempah-rempah semakin meyakinkan bahwa rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat diperebutkan oleh negara dan kerajaan saat itu. Yah, hal ini sama dengan komoditas bernilai tinggi lainnya, yang tentu saja rentan. Di era sekarang, perompak di Selat Malaka yang diincar adalah kapal tanker. Ia yakin hal itu tidak jauh berbeda dengan para perompak rempah di masa lalu. Pembajakan di masa lalu kerap dijadikan proksi bagi suatu negara. Misalnya, suatu negara akan mempekerjakan pihak ketiga, seperti bajak laut, untuk tujuan militer dan politiknya. Faktanya, bajak laut tidak dianggap sebagai penjahat, melainkan individu yang telah mengabdi pada negaranya. Misalnya, kerajaan yang bersaing akan menggunakan bajak laut sebagai proksi. Hal ini banyak dilakukan oleh kesultanan, termasuk yang berada di Selat Malaka. Dulu, bisa dikatakan bajak laut dikenai sanksi oleh negara dan direkrut oleh negara itu sendiri. Itulah mengapa bajak laut zaman dahulu tidak dipandang sebagai penjahat. Mereka dipandang sebagai pengabdian kepada negara. Bahkan Inggris di Karibia pun melakukan ini, tapi mereka akan membawa raja atau ratu bersama mereka.